Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Meta Pristina Yulinda. Kali ini kita akan membahas tentang materi relasi dan fungsi pada bagian kedua. Untuk pertemuan kali ini kita fokus untuk menentukan banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Yang kedua, memahami korespondensi satu-satu. Kita akan mengingat kembali materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang fungsi dan relasi. Relasi kemarin adalah himpunan A ke B disebut relasi jika kita menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang fungsi. Fungsi adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota-anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Kemarin kita juga mempelajari tentang bagaimana menyajikan relasi, ada tiga. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga pasangan berurutan. Kemarin juga kita belajar tentang domain dan kodomain. Coba diingat-ingat. Ada relasi kurang dari. Domainnya atau daerah asalnya adalah yang ini. Ini adalah daerah asal. Kemudian daerah kawannya yang D. Ini adalah daerah kawan. Atau kodomain, anggotanya adalah 1, 3, 5. Kemudian ada range atau daerah hasil, itu 3 dan 5. Nah, kita mulai masuk ke materi hari ini. Menentukan banyaknya pemetaan. Pemetaan disebut juga fungsi. Nah, cara menentukan banyaknya fungsi. Misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya A dan B. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, penyelesaiannya kita bisa gambar. Nah, kita coba kira-kira pemetaan. Nah, pemetaan itu berarti semua anggota A harus berpasangan dengan B. Dan tidak ada satupun anggota yang tidak punya pasangan di A atau yang pasangan di A-nya itu lebih dari 1. Yang pertama, kita bisa buat seperti ini. Semua anggota A memiliki pasangan dengan anggota B. Contoh yang kedua, kemudian contoh yang ketiga. Ini adalah cara keempat atau contoh keempat. Ini cara kelima, cara keenam, cara ketujuh, cara kedelapan. Di sini ada 8 cara yang semuanya itu berbeda, tetapi anggota di A ini semua punya pasangan. Ini untuk penyelesaian cara pertama kita menggunakan diagram panah. Ada juga cara yang menggunakan rumus. Bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan menggunakan rumus? Nah, pemetaan kita bisa pakai cara dengan rumus. Rumusnya ini adalah NB dipangkatkan NA, di mana NA-nya ini adalah banyaknya anggota himpunan A, NB banyaknya anggota himpunan B. Dari soal tadi, NA-nya ini anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Berarti NA-nya adalah 3. Sedangkan B ini anggotanya A kecil dan B kecil. Jadi NB-nya ada 2 anggota saja. Rumusnya NB dipangkatkan NA. NB-nya 2, NA-nya 3, berarti 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Jadi banyaknya pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah 8. Tadi kita gambar menggunakan diagram panah. Hasilnya ada 8 cara. Menghitung dengan rumus ini juga 8 cara. Jadi untuk menentukannya kita bisa pakai cara untuk mempercepat langkahnya. Kemudian kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu.
Apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi yang menghubungkan setiap anggota A ke tempat satu anggota himpunan B atau sebaliknya. Maksudnya di sini di anggota himpunan A dan himpunan B itu sama-sama satu, anggotanya berpasangan dengan satu. Jadi di A itu semuanya punya pasangan satu, di B itu juga punya pasangan satu. Nah, ini syaratnya adalah jumlah anggota himpunan A itu harus sama dengan jumlah anggota himpunan B. Jadi kalau NA-nya 5 berarti NB-nya juga 5, NA-nya 2, NB-nya juga 2, NA-nya 3, NB-nya juga 3. Ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah himpunan A, anggotanya Semarang, Bandung, Surabaya. Himpunan B, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini hubungannya adalah ibu kota dari Semarang, ibu kota dari apa? Dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, kita perhatikan semua anggota di A dan di B itu sama-sama beranggotakan satu. Tidak ada di A itu anggotanya lebih dari satu, di B itu juga lebih dari satu, dan di B ini tidak ada satupun anggota yang tidak punya pasangan. Kita coba lagi contoh korespondensi satu-satu. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Jika himpunan A anggotanya A1, A2, A3, himpunan B B1, B2, B3. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, kita coba A1, A2, A3, di B itu B1, B2, B3. Nah, kita pasangkan ini tepat satu-satu semua. Kita pakai cara kedua, ini juga A1 dengan B1, A2 dengan B3, A3 dengan B2. Cara yang ketiga, A1 dengan B3, A2 dengan B2, A3 dengan B1. Ini juga A1 dengan B2, A2 dengan B1, A3 dengan B3. Kemudian A1 dengan B3, A2 dengan B1, A3 dengan B2. Dan yang ini A1 dengan B2, A2 dengan B3, A3 dengan B1. Ada lagi pasangan yang mungkin? Tidak ada ya, hanya ada 6 ini, karena nanti kalau terbalik pun tetap kita hitung sama. Jadi untuk anggotanya ini NA-nya 3, NB-nya 3. Ini ada 6 cara untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, seperti halnya tadi dalam pemetaan itu ada rumus. Nah, dalam korespondensi satu-satu ini juga ada rumus, tetapi rumusnya berbeda. Nah, rumusnya ini adalah N kali N1 kalikan N2 kalikan N3 dan seterusnya, kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sampai terakhir ini 1. Jadi angkanya ini dikalikan menurun sesuai dengan N. Kalau N-nya 5 berarti nanti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau N-nya itu 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau N-nya 10 berarti dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai terakhir ujungnya itu adalah kalikan 1. Nah, dari contoh yang tadi, himpunan A, A1, A2, A3, himpunan B, B1, B2, B3. A1 ini jumlah anggotanya ada 3. Untuk himpunan B ini juga anggotanya 3, karena korespondensi satu-satu syaratnya itu NA harus sama dengan NB, ini sama-sama 3, berarti termasuk korespondensi satu-satu. Kita masukkan rumusnya tadi adalah N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2 N kurangi 3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Karena di sini N-nya adalah 3, nanti kita kalikan 3, angka belakangnya 2, terakhir adalah 1. Jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, kita gunakan angka di sini. Angka 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah 6. Nah, apa yang kita pelajari hari ini?
yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama tadi apa? Menentukan banyaknya pemetaan. Nah, menentukan banyaknya pemetaan ada 2 cara, yaitu kita bisa menggunakan diagram panah dan dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya NP pangkatkan NA. Kemudian ada korespondensi 1-1, yaitu pemetaan khusus himpunan A ke himpunan B tepat 1, dan sebaliknya di B ke A itu juga harus tepat 1. Nah, korespondensi 1-1 dapat ditentukan dengan cara membuat diagram panah dan dengan rumusnya apa? Rumusnya adalah N dikurangi 1, N kurangi 2, N dikurangi 3, dan seterusnya sampai nanti dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk tugas silahkan kerjakan latihan yang terlampir pada Classroom. Jangan lupa buat catatan di buku tulis dari pelajaran hari ini. Jika ada kesulitan atau kendala, silahkan bisa berkonsultasi lewat WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan.